Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mega Oktarian, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi 3 seksi. Yang pertama, seksi pengendalian dampak usaha kegiatan. Yang kedua, seksi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, seksi ketiga, seksi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31 di Republik Indonesia. Di dalam struktur organisasi pemerintahan terdiri dari 7 kabupaten kota, di mana memiliki 2 pulau yang besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Untuk di Pulau Bangka sendiri terdiri dari 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan untuk di Pulau Belitung terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih kurang 1,4 juta jiwa, di mana dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut memiliki beragam budaya lokal, baik dari keanekaragaman suku, ras, adat istiadat, upacara ritual, dan acara keagamaan lainnya. Dalam pelaksanaan kesemuanya itu memang meliputi pluralisme kebinekaan yang menyatu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut adalah peragaan yang saya lakukan untuk menjelaskan potensi budaya lokal kepada perwakilan masyarakat maupun aparatur struktur. Saya Pak Mega Oktarian selaku Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan tetap harus mengakomodir dalam melakukan analisis terhadap budaya lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati pejabat pimpinan pertama, yang saya hormati rekan-rekan dari Jakarta Administrator, yang saya hormati dari rekan-rekan pengawas serta pejabat fungsional atau lainnya. Dengan mengucapkan basmalah saya memulai saya catatkan untuk kita melakukan pembahasan dari budaya lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Baik, saya coba dulu menyampaikan sedikit untuk kegiatan kita pada hari ini. Mohon izin Bapak-bapak dari semua sebagai tradisi menjelaskan budaya lokal, dan selain itu terbentuk dari pantun. Pagi cerah pertanda siang menjelang, bagi kesempatan ini kepada Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah sudi datang di acara ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit data umumnya tentang budaya lokal yang ada di Provinsi Bangka Belitung sebagai penerjemahan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan dalam penerjemahan organisasi dari kita dalam lingkungan hidup dan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dalam pelaksanaan kegiatan dan hubungan dengan masyarakat lokal terutama ya. Jadi nanti ada beberapa bahan yang kita sampaikan. Kita mulai. Anak ayam bermain 10, tak kembali 1 tinggal 9. Dengarkan saya dengan sungguh-sungguh. Cakep. Informasi yang diberikan. Cakep. Ya, itu sebagaimana bahan yang saya sampaikan pada rekan-rekan semua, bahwa untuk tradisi yang ada di Bangka Belitung ini saya ambil dari wilayah Bangka
Jadi di Kabupaten Bangka dan di Kabupaten Bangka Tengah. Jadi di sini saya menggambarkan bahwa pelaksanaan budaya lokal tentu memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kebudayaan lain. Dan kita ini sudah pluralisme, ada juga komunitas Tionghoa. Jadi kita ini kebinekaan itu sangat kental, namun kesemuanya ini adalah untuk satu kesatuan negara Indonesia. Kami sampaikan juga kepada kawan-kawan semua bahwa pelaksanaan di kita ini budaya lokal ini telah diatur dalam peraturan gubernur daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pelestarian kebudayaan daerah. Jadi juga kami sampaikan bahwa untuk informasi kabupaten, ya, untuk Kabupaten Bangka itu sendiri terdiri dari 11 kecamatan, 16 kelurahan dan ada 6 desa, ya. Untuk yang di Bangka Tengah juga jadi kurang sama. Jadi di sini kami sampaikan untuk kebudayaan lokal, misalnya yang di Bangka Tengah itu ada tentang kaki antak, lalu ada tentang sumur tujuh ini di satu peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda yang melegendakan bahwa sumur ini dimasukkan air asin keduanya itu untuk otak pengambilan garam gitu. Lalu untuk yang di Kabupaten Bangka ini ada 10 ini masih sangat terkenal dengan kebudayaan lokalnya dijaga kelestarian lingkungan. Namun mereka ini secara umum tidak memiliki agama gitu. Nah, jadi ini kami juga advokasi untuk keadilan dari masyarakat, perwakilan dari masyarakat, baik itu Kabupaten Kabupaten Bangka, kalau ada terima kasih Bapak Ibu. Di sini kami sampaikan juga kepada rekan-rekan semua terkait budaya lokal kita di sini masih sangat memiliki nilai sosial yang tinggi. Jadi keberagaman nilai gotong royong itu sangatlah kental, ya. Dan untuk tradisi mayoritas masyarakat kita itu yang terkenal di budaya Melayu, terutama dalam Islam, adalah melaksanakan kegiatan maulid, kegiatan takbir, muharram maupun perayaan dan lainnya. Jadi adanya kegiatan rangkul bersama gitu, sebagaimana tampilannya telah kita lihat bahwa kegiatan bersama ini menjadi suatu tradisi budaya lokal yang sangat lokal di Selain Bangka itu. Selain itu juga ada juga ritual yang dilakukan, yaitu seperti ritual dengan mengitai sawah di panen, dan yang paling penting adalah penjagaan hutan berdasarkan dari adanya istilah itu harus tahu ya. Nah itu ada hutan ini menjaga dari pelaksanaan habitat hutan sana. Nah, di sini juga kami sampaikan tradisi kesenian. Tradisi kesenian untuk dia menjelaskan budaya lokal kita. Kalau di Bangka Belitung ini terkenal dengan jenis tarian tari campak yang diiringi oleh kesenian dangdus. Lalu kalau untuk yang kegiatan dari agama itu adalah tarian barongsai. Ada kalau di Kontok itu juga ada ritual Wisma-Ranggam, ya. Nah, di situ. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan terkait dengan budaya lokal. Yang tak kalah penting di mana-mana itu adalah wisata kuliner. Nah, kuliner kita ini secara lokal sangat beragam. Jika digunakan ini coba, istilahnya itu mie tanpa kata tapi digunakan dengan menggunakan kuah ikan. Dan yang adalah bukti sangat lokal setelah itu adalah lepak kuning. Nah, kalau lepak kuning ini semuanya itu ada. Iya. Nah, untuk tumbuhan mayoritas yang sering dijaga oleh masyarakat yang sangat kenal di Bakan itu adalah hutan Pelawan. Jadi di hutan Pelawan itu ada komunitas masyarakat yang menjaga keberlangsungan dan habitat di hutan itu, termasuk dengan menjaga keberlangsungan adanya madu Pelawan. Budaya lokal yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Madu Pelawan ini sendiri sudah dikonsumsi tidak hanya di masyarakat lokal, tapi juga sudah menjadi konsumsi dari masyarakat internasional.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam pelaksanaan dan ini yang pasti ekonomi tradisional kita sebagai budaya lokal kita masih menggunakan pasar sebagai tempat perdagangan dan pertukaran transaksi dari pembeli konsumen ke pihak lainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk mengenalkan budaya lokal yang ada di Provinsi Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Bangka dan mana yang kami hormati kepada pimpinan pertama, kawan-kawan dari Bidang Administrator dan rekan-rekan dari pengawas. Kita akan terima kasih untuk saran masukan kami tunggu berdasarkan apa yang disampaikan oleh moderator. Yang kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pulang sekolah di main setahun. Main setahun di Simpang 5. Cakep. Ayo semua kita jaga budaya lokal demi kepentingan kita bersama. Cia. Era digital. Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui bidang pengendalian lingkungan hidup telah menerapkan metode dari penerapan era digital. Kenapa era digital sangat diperlukan? Karena untuk mempermudah akses dari informasi yang kita berikan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, di mana aplikasi ini telah kami terapkan semenjak tahun 2021, semenjak pejabat administrator saya sendiri mengikuti diklat peningkatan kapasitas administrator atau yang dulu istilahnya itu M3, di mana dalam pelaksanaannya itu alhamdulillah menjadi top inovasi nomor 3 seprovinsi Bangka Belitung. Di mana dalam pelaksanaannya itu kami berusaha untuk melakukan inputan terhadap apa yang dilakukan selama kegiatan menjadi satu sumber informasi dalam data digital supaya mudah diakses, karena biasanya itu data sudah pelaksanaannya itu tahun sebelum, di tahun sekarang susah untuk dicari, tetapi kalau sudah diinput dalam peta digital semua informasi itu tetap akan terekam, terekam dengan baik dan dapat disajikan secara sempurna kepada pihak yang membutuhkan. Berikut adalah contoh dari aplikasi yang telah kami lakukan melalui bidang pengendalian lingkungan hidup terhadap pelayanan publik berbasis era digital. Terima kasih, saya Mega Oktarian. Di sini akan menyampaikan prosedur dari layanan yang berbasis digital kepada pengguna layanan. Kami sampaikan bahwa yang kami lakukan di sini merupakan progres dan tindak lanjut dari diklat yang pernah kami lakukan, yaitu diklat peningkatan kapasitas administrator di BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan alhamdulillah hasil yang kami peroleh pada saat itu adalah top inovasi nomor 3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk peta digital yang telah kami rancang dan kami buat. Kami sampaikan juga di sini bahwa peningkatan penyajian data informasi lingkungan berdasarkan koordinat lokasi melalui desain peta elektronik merupakan suatu sistem yang bersifat keruangan serta membantu memberikan penyajian informasi secara integrasi antara data sekunder maupun data primer yang kita peroleh digabungkan dengan lokasi yang ada di lapangan menggunakan perangkat GPS serta memanfaatkan juga peta dari Google Earth. Kami sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwa dalam peta elektronik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data kegiatan. Data kegiatan ini nanti akan kita compile dan kita susun dalam bentuk format JPEG.
sebagai informasi utama. Inputan nanti akan kita masukkan ke dalam peta Google Earth. Berikut kita coba tampilkan tayangan dari pelaksanaan di kita di sini. Nah, ini tampilan dari wilayah NKRI, lalu kita maju ke provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tahap awal sini kita coba menyampaikan data informasi dari organisasi kita, lakukan penginputan. Nah, di sini dapat terlihat struktur organisasi kantor kita. Lalu data-data yang bersifat penting seperti indeks kualitas tutupan lahan, data grafiknya. Oke, kita lanjut dari penginputan proses dari informasi tempat pengolahan akhir sampah. Ini kita ambil lokasi di Kota Pangkal Pinang. Lihat dua warna, yang merah merupakan lokasi existing, yang kuning merupakan rencana lokasi penambahan. Jadi di sini dapat terlihat informasi awal dari lokasi dan kita pun dapat mengukur dari luasan yang akan kita rencanakan itu apakah memiliki pola yang sesuai, dan dapat diukur juga jarak dari fasilitas terdekatnya. Format keseluruhannya itu dalam bentuk JPEG. Nah, itu data dari TPA ke Provinsi Bangka Belitung. Lalu kita coba juga menyampaikan informasi di sini dari aktivitas kegiatan kita dalam penanaman mangrove. Plot lokasi dapat kita lihat, informasinya dalam bentuk JPEG kita masukkan ke dalam peta elektronik, peta digital kita di sini. Terlihat gambar dari aktivitas kawan-kawan semua di lapangan. Nah, ini lanjut untuk penjelasan di bidang pengendalian lingkungan hidup. Untuk peninjauan dari kualitas air sungai. Nah, di sini yang di Pulau Bangka ada 8 titik, dapat terlihat plot lokasinya. Lalu yang di Pulau Belitung juga ada 8 titik. Jadi totalnya itu ada 16 titik. Nah, di sini kita cek alurnya dari titik 12, terlihat aktivitas dari tim di lapangan dan ditampilkan juga sertifikat hasil uji dalam bentuk grafik. Nah, di sini kita juga menampilkan kegiatan dari pengawasan untuk pengendalian kualitas udara. Kualitas udara itu sendiri lakukan penginputan di 3 sektor yang mewakili. Yang pertama di sektor transportasi, kita masukkan format JPEG foto kita, kondisi di lapangan, lalu datanya dalam bentuk grafik. Nah, ini tampilan keseluruhannya. Lalu kita lanjut ke proses persetujuan lingkungan. Ini kita coba menggambarkan ajuan dari usaha kegiatan tambak udang. Dari koordinat yang disampaikan kita plot dalam bentuk warna kuning, lalu kita majukan tahunnya, terlihat untuk lokasi tambaknya itu ada berapa kolam terlihat, lalu proses dari pasang surut air laut juga dapat terlihat.
Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam proses ini. Jadi di sini data keseluruhan dari aktivitas pencucian lingkungan tambak udang juga dapat kita record. Data keseluruhan dari pemantauan kualitas udara juga dapat terlihat. Melalui bidang pengendalian lingkungan hidup, deteksi pengelolaan sampah, ya, kami telah melakukan kegiatan pembersihan pantai. Salah satunya waktu itu ada di Pantai Kuala yang telah kami lakukan semenjak tahun 2020, di mana pada kondisi di tahun tersebut pantai sepi, kegiatan ekonomi masyarakat pun tidak berjalan. Karena kenapa? Tidak ada minat dan daya tarik di pantai itu sendiri. Di mana dalam kajian akan melihat bahwa pantai di sini sangat kotor dan tidak terawat dalam pengelolaan hariannya. Melalui kegiatan yang kami lakukan sejak tahun 2020, kami melakukan kegiatan di sebuah pantai, di mana kami berharap kegiatan tersebut dapat membawa perubahan baik bagi kami dan aparatur sipil negara maupun terhadap masyarakat lingkungan sekitar pantai Kuala ini. Karena tujuannya adalah ingin memberikan perubahan secara aktif kepada masyarakat, ya, gitu. Seperti yang ada lihat sekarang tahun 2023, lihat ekonomi masuk pantai telah bersih. Apa yang telah kami lakukan kemarin, sosialisasi kepada masyarakat kita bahwa kebersihan pantai itu sangatlah penting. Karena kenapa? Itu adalah daya tarik wisata yang ada di pantai Kuala ini. Pantai bersih, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Korupsi adalah suatu tindakan maupun perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi suatu kegiatan yang tidak kekuatan negara. Dalam pelaksanaannya, kita suatu komitmen utama untuk melakukan pencegahan dari potensi yang ada di suatu negara. Karena itulah kami dari bidang pengendalian lingkungan hidup LHK Provinsi Sumatera itu komitmen dalam pencegahan korupsi. Berikut dalam pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan di Hotel Edotel dalam kegiatan pemeriksaan substansi teknis dokumen UKL UPL yang ada di Provinsi Sumatera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum pada Allah di mana pada siang hari ini, sebagaimana undangan yang kami sampaikan kepada rekan semua, bahwa kita akan membahas substansi teknis yang diajukan dari UPD Laboratorium Kesehatan dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Yang saya hormati dari pihak pemerintah dari UPD Laboratorium, yang saya hormati dari pihak konsultan ada Pak Sadat beserta tim, dan yang saya tawarkan kawan-kawan dari dinas lingkungan hidup itu yang menjadi tim dalam pemerintahan. Di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, kita melaksanakan kegiatan ini sebagaimana amanat yang disampaikan dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang menjelaskan di dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di pasal 57 untuk setiap usaha kegiatan di ayat 4 itu persetujuan teknis sebagaimana yang dimaksud wajib harus dipenuhi dari pemprakarsha yang membuat ajuan permohonan, sebagaimana komitmen yang pernah kita bangun bersama fakta integritas yang pernah kita tandatangani bersama, bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ini harus berkomitmen di dalam menjaga hubungan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa kita membangun komitmen untuk diadakannya anti korupsi kepada kawan-kawan semua, saya sebagai pimpinan kepada bawahan, kemudian juga bawahan kepada rekan lainnya. Jadi di sini kami sampaikan bahwa pelaksanaan di sini kita mengacu dan mengamanatkan dari
Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kenapa hal ini saya sampaikan, karena di dalam pelaksanaan kita di sini untuk proses dari persetujuan lingkungan ajuan yang dilakukan pemberantasan itu memiliki potensi, ya. Jadi di kita sendiri melalui bidang pengadilan lingkungan hidup yang memiliki 3 sub koordinator, di mana untuk pertama dari pengendalian dampak usaha kegiatan. Di sini saya sampaikan bahwa kita harus memberikan komitmen dan melakukan kegiatan, karena bentuk tindak pidana korupsi dalam hal ini terjadi komunikasi dua arah dari pihak pemberantasan kepada kita untuk memberikan hal yang diinginkan, seperti dari adanya potensi penyuapan di pelaksanaan lintas ini. Lalu yang paling besar itu benturan dari kepentingan dalam pelaksanaan sini, karena ada pengaju, ada pemohon, ada penguji. Lalu proses yang lain di sini adalah kita menghindari dari tindakan perbuatan yang melawan hukum maupun dari bentuk gratifikasi, ya. Jadi pelaksanaan kita ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan rapat pembahasan substansi teknis ajuan dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk tema permohonan arahan peristiwa teknis protek udara emisi, pengembangan limbah cair dan desain teknis penyimpanan B3, saya nyatakan resmi untuk dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.